biasanya dilakukan dengan cara berkelompok, bukan jalan sendirian. Ini kebiasaan yang pertama bagi perempuan Samaria. Kebiasaan yang kedua bagi perempuan Samaria, kebiasaan menyembah air pada pagi hari atau sore hari, dan bukan pada siang hari seperti perempuan yang bertemu dengan Tuhan Yesus pada saat itu pada jam 12 siang. Ada kemungkinan Ibu Bapak sidang jemaat Tuhan bahwa perempuan yang bertemu dengan Yesus di sumur, tentu ia dikucilkan dari masyarakat setempat karena gaya hidup. Mungkin ia menerima sogok untuk bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tradisi orang-orang Samaria, apalagi bertentangan dengan Allah. Suatu sikap yang tidak disukai oleh masyarakat umum, masyarakat Samaria, sehingga ia dikucilkan. Itu ada kemungkinan di situ. Sehingga ketika ia tiba air itu bukan seperti yang tradisi yang terjadi di tengah-tengah perempuan pada pagi hari atau sore hari atau jauh berkelompok. Ia jalan sendiri-sendiri karena ia adalah perempuan yang dikucilkan, dijauhkan dari kumpulan-kumpulan perempuan saja. Oleh karena itu Yesus membangun percakapan melalui yang dimulai dengan kebutuhan jasmani, meminta air minum. Pada ayat yang ke-7 kalimat yang terakhir, berilah aku. Bangun percakapan melalui percakapan dengan pengertian dasar. Berikanlah aku. Perempuan Samaria itu menanggapi maksud Yesus dengan mempertanyakan posisi hubungan kedua ras atau suku atau bangsa Samaria dan bangsa Yahudi pada ayat yang ke-9. Namun Yesus menanggapinya dengan menanggalkan kebutuhannya sendiri dan menunjukkan bahwa perempuan Samaria mempunyai kebutuhan yang lebih. Bukan hanya kebutuhannya bertanyakan ras pada waktu itu, kebutuhan menyembah air, tetapi ada satu kebutuhan yang lebih mendalam. Apa sebenarnya kebutuhan perempuan itu? Tentu kebutuhan itu adalah sumber air hidup yang hanya dapat dipenuhi Yesus. Namun perempuan Samaria ini tidak mengerti maksud Yesus karena pikirannya masih tidak bisa memberikannya karena tidak punya. Yesus menjelaskan bahwa air yang diberikannya tidak akan membuat orang yang minumnya merasa haus. Orang sudah memberikan air yang diberikan oleh Yesus, ia tidak akan haus lagi. Air itu yang dimaksud oleh Yesus, air itu adalah hidup yang kekal. Hidup yang tidak akan ada kematian. Hidup yang akan penuh dengan sukacita. Hidup yang akan penuh dengan kedamaian. Hidup yang tidak akan pernah berakhir. Dan untuk memperolehnya, seorang harus minumnya berkali-kali. Bukan ini hari minum, sebentar berhenti, besok berhenti, sampai kali tambah minum. Air hidup yang diberikan oleh Yesus harus diminumnya berkali-kali. Tidak seorang pun dapat meminum air hidup itu bila hubungannya dengan sumber air hidup itu terputus. Sumber air hidup itu siapa Ibu Bapak sumber air hidup Yesus. Lalu Yesus menyuruh perempuan itu memanggil suaminya, namun jawabnya ia tidak bersuami. Yesus tahu sejarah ada riwayat perkawinan. Lalu tadi kita baca di dalam perempuan ini tetapi suami yang terakhir yang diakui oleh perempuan ini adalah seorang nabi. Di dalam pembacaan kita yang terakhir ayat 19, ia itu
Sehingga Yesus banyak menjelaskan penyembahan secara umum atau universal, tidak terbatas tempat atau di lain pihak pengajaran Yesus tentang hal-hal rohani, bukan kehendak Allah lebih utama dari kebutuhan jasmani, bukan hal-hal rohani lebih kebutuhan jasmani. Dan pada akhirnya berkat kesaksian perempuan Samaria banyak orang menjadi percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Ibu bapak sidang jemaat yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, yang dapat kita renungkan ada 3 hal dari minggu Prapaskah ke-3 hari ini. Adalah yang pertama, kehidupan kita sebagai orang Kristen hendaknya selalu terhubung dengan sumber air hidup, yaitu Yesus. Selalu kita harus selalu adalah Yesus Kristus. Jangan pernah terputus hal ini menuntut persekutuan yang terus menerus dengan menuntut kesadaran kita untuk mengutamakan hal-hal rohani daripada hal-hal duniawi. Hal yang kedua yang perlu kita catat adalah Tuhan Yesus menunjukkan tindakan pelayanan. Dia menembus batas-batas ras dan gender. Ini patut kita teladani. Hal ini menuntut kita melakukan pelayanan kepada siapa saja, tanpa membeda-bedakan, tanpa melihat kehidupan latar belakang kehidupan pribadi, tanpa memperhatikan kehidupan seseorang. Hal yang ketiga, Yesus Kristus dapat memakai siapa saja sebagai pewarta kabar baik. Dan hal ketiga ini kita catat, kita menjadi orang yang memiliki iman kita di dalam Kristus. Ketika kita dipanggil, kita mempersiapkan diri untuk pelayanan. Ini yang jangan sampai kita ditawar untuk pelayanan bisa dengan siap. Itu orang dulu tadi kita kekurangan dia bisa dengan siap. Jadi kita mempersiapkan. Dan walaupun tidak seperti itu, kita mempersiapkan diri untuk memberitakan kabar baik kepada siapa. Jangan sampai kabar baik itu ada pada kita sementara kita melihat sesama kita berjalan di luar kabar baik itu, lalu kita berhati. Oleh karena itu ibu bapak sidang jemaat Tuhan, warta kabar baik kepada mereka yang lemah, mereka yang dilecehkan, mereka yang dikucilkan, mereka yang diberi label. Sekalipun oleh masyarakat dapat menjadi sarana pembawa berita keselamatan, yang membawakan orang mengenalkan perempuan Samaria tidak lagi mengikat dengan dosa masa lalu. Oleh karena segala sesuatu yang dia lakukan bertentangan dengan orang-orang itu. Ini karena berkat kabar baik yang diterima dari Yesus. Dia menjadi pribadi yang ibadah, menembus batas-batas. Ini mendorong kita agar berani menembus batas-batas yang ada di dalam masyarakat di sekitar kita untuk melayani Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita merespon ya, baik pertama dan baik yang ketiga. Hai langit pasanglah dengan ucapan Tuhan, semoga kita apa? Hai langit